Lawan ko sadang menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah matunya, oh berubah mukanya sekali hitam. Tadi lihat Waalaikumsalam. Firona datang ko lawannya kok. Kecil datang ko ni. Ko yon bonan salah menurut uni. Lalamu nawa tak besar kuat. Kini islah wa yoni damai. Ambo minta maaf kau ni. Rupanya seorang kopan dan tamjolek. Aceh kau minta maaf kau tidak. Berfikirlah kau. Berkuku ayam betina putih gagak dan hitam. Masuk dengan kepada induk dengan dia. Tak kena lagi maaf kau. Tapi lo kata tak bergerak dia sekali lagi. Awak ingin dah? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kambing dalam jilatang memakan buah jalu-jalu. Mangko talambe datuk datang jalan bakelok bakek lalu. Di kelok pertama jalan hanya sebelah terpakai karena ada orang beralih. Di kelok kedua jalan beton ini diruntuh mana dulu baru diganti jalan baru. Kalau aspal kan tak itu dah. Kemudian di siko sadang bakarajolo alat untuk jadi 12 menit tadi dia po orang lahazan di kadenasi Pak Abu lahazan maghrib orang sana. Jadi kaum muslimin mungkin tadi tapi lah ambo WA siman pibilun nyo cali sabah yoman masjid nyo nang kaberang dah dulu. Tapi lu nyo cali apa le? Ya kan? Alhamdulillah. Lai sehat saya ibu-ibu bapak. Mengaji juga malam kini. Kaji awak malam kini ada orang sekeluarga masuk surga. Sekarang saya bertanya dulu, ingin tak jamaah Ar-Rasul atau jamaah musala masjid yang malam ini bergabung di Ar-Rasul masuk surga sekeluarga? Ingin? Ini saya lihat adonan datang dari tanah sirah bagai. Bahwa itu ambo acok makan di kadai nasinya. Tatando dia ambo orangnya. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kalau kita harap masuk surga sekeluarga, ada itu Ustaz. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang mereka itu sabar mencari ridha Allah. Jadi sabar itu bukan menekan perasaan yang bergejolak, ya kan? Tetapi mencari ridha Allah. Wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat itu banyak orang Pak, banyak. Tapi mendirikan salat itulah diindang ditampi tarikh dipilih hatta cie-cie basisi hatta jobare. Nan bare itu ada jolai namanya milukui. Apa itu hebatnya bahasa Minang. Dari padi sampai ke milukui batuka namanya. Di orang Inggris cik rice saja. Padi, rice, bare, rice, nasi, rice, atah, rice, milukui, rice. Mana kayo bahasa Minang dan bahasa Inggris? Anan kecil orang Inggris
Orang pandai bahasa Inggris, pai nyo ke pesantren, nyo imbau ketua yayasan tu, Pak, bah mangkondak jo bahasa Inggris maja, bangko jo bahasa Minang. Itulah urenyo na namo sampean tadi. Bahasa Inggris tu banse, bahasa Minang kayu. Nanta salik di gigi kutiko mengunyah nasi, kulitnya ndak terbuka, namanya. Atah ada Inggris rice je. Jadi bahasa Minang salah tariman. Dia jadi anggota DPR nanti. Lepas enggak siman tu. Ambo doan siman ko tarui. Supaya jadi anggota. Kalau wantu ke mana kah kan? Orang jadi anggota DPR ko yo gak gapuk je ndak. Saya dah. Jadi orang mendirikan salat itu apa? Orang yang jadi pendiriannya salat itu. Kalau sudah jadi pendiriannya, itu akan berbuah kepada akhlak. Ya kan? Jadi orang salat itu tidak akan mencuri lagi, tidak akan korupsi lagi, tidak akan menganiaya orang lagi. Karena apa? Jiwanya selalu bergabung dengan Allah. Makanya perintah salat itu sesuai jo peraturan bahasa Arab, ada aqamus salah, ada aqimis salah, ada aqamas salah. Itu sesuai dengan huruf yang masuk sebelum dan sesudahnya. Kenapa barisnya itu bertukar-tukar? Tapi tidak akan pernah ditemukan af'alus salah. Kerajokanlah salat lah, tetap yang tiga itu alif, qaf, mim. Bisa aqama, bika aqamu, bisa aqimi. Ada yang aqimi, ada. Tapi itu agar kita bisa mengetahuinya harus belajar ilmu nahwu saraf atau qawaid undang-undang bahasa Arab. Kenapa aqimis mirip bacanya? Kenapa aqamas? Kenapa aqamu? Itu pelajarannya khusus tuh. Perubahan-perubahan kata. Pak Chan kok pernah belajar kok. Yang sebut sekolah adik kelas semua kok. Tapi dek lah lama mungkin. Tidak berundang-undang kaji itu tidak dapat. Perubahan bahasa Arab ini banyak Pak. Tidak sama bahasa Inggris. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Itu fi'il madi baru tu. Alun fi'il mudari tak sama je bahasa penjual. Itulah hebatnya bahasa Arab. Nabi kebetulan orang Arab, diturunkan Al-Quran berbahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita mau mempelajarinya. Jadi tidak kaum muslimin, pasti besar kemungkinan orang yang rajin bisa mempelajari bahasa Arab itu semua. Jadi tahu kita Al-Quran ko, bagaimana mereka bacaannya. Ya kan? Karena peraturan bahasa Arabnya begitu. Tapi karena dia Al-Quran, ada bahasa Al-Quran itu yang menyalahi undang-undang kaidah Arab tadi. Apa contohnya? Dalam surat Yasin, yukhassamun. Apa nanapal surat Yasin pasti tahu. Yukhassamun. Itu fi'il mudari. Sebenarnya kalau diturut bahasa Arab, bacaannya harus yakhissimun. Khassama yakhissimun. Tapi karena dia Al-Quran, dia wahyu Allah, maka peraturan itu yang tunduk kepada peraturan Allah. Mungkin ada makna yang tersembunyi yang mendatangkan hikmah, maka satu itu dibedakan dengan yang lain. Inilah gunanya. Jadi kalau ada anak cucu ambo Pak, ku pasang-pasangan muda, dia ambo dah ada nak anak ketek lain. Takut ini je lain tanah. Iya kan? Atau mengko ambo sampean
ke pasang-pasangan muda, kalau ada anak ingin masuk pesantren, lepas pesantren ia ingin sekolah ke Madinah, ya kan? Jangan apa alangi untuk penggantian ulama. Nang gaya-gaya ko lah paniang tak bisa mempelajari itu gitu. Sedang kaji biasa ko saya sekarang itu suara ustaz lai lalu je. Ya kan? Man, walaupun masuk waktu periksa dikaji ko tak sudah itu tahu yang lain. Boleh minta izin ke Siman. Jadi biko jadi suruh azan lai jam itu nak. Dia Siman rajo je siko. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, jadi salah satu orang yang akan masuk surga itu menurut ayat ini. Nanti kita bacakan pula hadisnya. Ini ayat. Pertama, orang yang sabar mencari ridha Allah, bukan sabar menakan perasaan. Ya kan? Itu beda tuh. Bisa orangnya bapak-bapak darah tinggi, kalau sabarnya tuh nyotahan supaya jangan merabuh dah, bisa darah tingginya. Tapi kalau mencari ridha Allah, maka darahnya itu akan turun. Kenapa? Hatinya berzikir kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Orang yang mendirikan salat. Itu kaum muslimin. Tentu saja sekeluarganya begitu. Suaminya begitu, istrinya begitu, anaknya begitu, cucunya begitu, menantunya begitu. Waman salaha, kalau satu komponen itu disebut seperti itu, orangnya disebut salaha, kumpulan orang-orang saleh. Jadi kita sekeluarga itu harus saling mengingatkan. Kalau ada suami ibu ndak mau jago sebut lah 3 kali dijagoan ndak jago. Apa kata Nabi? Masuk anak ye tangan ke dalam ember, baraya lelaki itu percikkan ke mukanya. Dah jago lagi. Lagi terang ibu tu. Percikan air yang melekat di jari, jangan disiram ke ember beko. Baca kak jadinya. Ikut lalu je lah disiram je air ember suami tu. Kan tak. Karena apa? Bangun subuh itu banyak manfaat. Nah, sesuai musaji awak membangun tadinya visi endek siman, tolong oyak minta sedekah dek dalam hati ambo dimuncul boleh musawi. Kalau jamaah kau indak panciki, indak nadi oyak kan nampak dia bangunan. Keluar sepitih lah, indak perlu dia oyak dah. Bangunan kau kalau indak keluar pitih lah sudahnya. Tidak. Jadi asianlah infak terbaik. Jadi 5.000 ke 5.000 tu jo. Kan? Kalau ada nama bawa galang, agian kesiman galang tu. Kan banyak pitihnya tu kalau 20 Mei. Ibu. Ibu lebih-lebih nak lagai untuk galang tu ibu nak lagai. Untuk pai barale galang kabaha tu saya pakai ya. Mana hitam tu tak kena intai nak orang maliam tu biasa bagalang ame lebih-lebih kok jadi kenyataan serupa gala pusaka kami di kampung orang pisang si mabu dan suku ambo galanya kan datuk marajo nan batuke ame kalau ikut datuk palsu ganya. Kalau iyo ada tungke ame sepanjang itu maksudnya apa? Di bawah-bawah taruh pergi mengaji, tidak aman. Jadi orang Minang itulah kelebihannya. Nyo galak tu no perlu. Iya kan? Datuk bapayuang ame, datuk bakendi ame, datuk batungke ame. Di Padang ku ada sutara jointan, hanya mau je sanda we. Lah sutara jointan. Jadi tak sesuai. Memang itu kesukaan orang awak. Aku ada cerita cik lemah dengar. Baiklah.
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Surah itu Ustaz, surah Ar-Ra'du ayat 33. Ar-Ra'du itu petir. Bahasa Minangnya patuih. Patuih kolah jadi pantun di Minang. Orang yang sadang arek bapacaran itu pantunnya dulu. Orang kini mah ada pantun tu. Orang dulu guruh patuih panubo limbe pandan tajamu di Subarang 700 carikan nobe pacar batamu mangko sana. Jadi ndak sanang di ube itu nya, tapi pacar batamu. Tapi yang mau sampaikan ada nama muda-muda ajan bapacar lena badoso bapacar tu cuma ambo lah telonsong lo minta ampun sama ndak tahu lo dulu ambo lo tahu le rumah salah pak alun tahu ambo dulu le rumah ambo di Lima Mani itu kan kredit tu bau tang tu bungo turi riba. Nah, kini ambo minta ampun saja. Nyo kalau minta ampun pak nalamo tu nyo ampun dia Allah. Pijan diulang balik. Atau mangko orang menawarkan utang dia pe, kau nak ada nama layan itu. Untuk ada mau piti dapat ngaji, kau saya tak biar mau. Untuk apa utang? Beko pastilah biar dari kuliah subuh kau. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak ya. Dia banyak kecil dari. Ayo. Untuk apa utang? Aku nanya utang lah. Pensiun ada 2 juta kurang 1.000. Itu pensiun tak? Mengaji tiap malam. Etong tu lah di ketua tu. Di kantor ketua kau mengaji ya. Kadang-kadang game. Ya kan? Ini macam-macam lu piti dapat di sini ni nyawa. Kan? Ini kaum muslimin. Bapa kau galak apa? Ibu bapak, kita ulang ya masalah rezeki yang diinfakkan ini. Itu salah satu para jemaah memperlancar kita masuk surga. Kenapa demikian? Semuanya belum masuk surga sudah diperlihatkan. Ada Nabi berjalan dengan sahabat beliau. Berhenti beliau di suatu kuburan. Nabi itu sebagian yang gaib, Pak, dia tahu dia Allah. Di mana Ustaz tahu? Kan ada hadis Nabi, sayati zamanun, akan datang suatu masa nanti. Jadi masa itu akan datang tu. Nang katibo ambo ndak ada lai, akan datang suatu masa nanti yang kejadiannya begini. Sudah ada disampaikan Nabi begitu kepada umat di zaman beliau. Berarti sebahagian yang gaib dikasih tahu Allah kepada Nabi. Jadi Nabi lama di situ, di dekat kubur itu. Ya kan? Apa yang kau perhatikan ya Rasulullah? Orang yang dalam kubur kau orang taat, kecil Nabi. Orang taat. Ya kan? Jadi sadang dipalien di Allah amal infaknya, amal sedekahnya, dipalien dalam kubur tu kini. Jadi yang dia minta, rupanya di dalam tu mengeceknya orang kau ke Allah. Ya Allah, kedua halam bo balik dari kubur. Menyasa bo beramal. Paduanya lah banyak beramal, mengeluarkan infak lah banyak. Iya kan? Mungkinlah bertriliun kau je pitih awak kini. Pitih orang dulu tu kan dinar, uang tukarnya emas. Sekarang terjadi pembengkakan kenaikan harga ini karena kita di Indonesia ini memakai dolar, Pak. Padahal uang Arab namanya dirham dan dinar, itu uang Islam. Jadi ekonomi yang jalan di negara awak, ekonomi kapitalis, bukan meniru ajaran Islam. Cuma Pak Jokowi lah penyayang kawak.
Apanya? Ya, orang-orang Indonesia supaya sehat, saya luncurkan kartu keluarga Indonesia sehat. Agar orang Indonesia ini tidak dibodohi, saya luncurkan kartu Indonesia pintar. Karena minyak sesudah naik ini, beras akan naik, lado akan naik, ampera akan naik, saya luncurkan kartu Indonesia sabar. Jadi sabar siapa? Awak nambah kan ke walinya minyaknya. Mana walinya? Kena bersepeda aja lah. Baratua demo di Jakarta, linya dengan tidak ada. Minyak tetap PKS memampangkan apa nanjalen aja dia serama polisi lain. PKS menolak kenaikan BBM. Ini kan itu saya tepatnya. Tapi baa kelanjutannya tu Allah lah yang tahu. Apakah diturunkan kembali atau tidak? Ya kan? Sejak dulu awak tak bisa membantah dulu. Lain kena ibu sama Pak Soeharto, sama Pak Soekarno dulu. Apa namanya? Demokrasi terpimpin. Orang Indonesia mengakui dengan demokrasi terpimpin, maka Pak Soekarno mencanangkan jadi presiden seumur hidup. Harus diikuti Pak. Itu yang kana mentah masuk penyerot. Nah, kemudian tiba Pak Soeharto mayoritas tunggal, jo ayam harus masuk Golkar. Iya tak? Coba karena apa yang pernah jadi RW, jadi RT, indah apa mencucu Golkar tu, satu mengicuat. Minta ampun lah kini tu. Iya, betolong mencucu Golkar tu, dek petugas, banyak kemana nak taruh? Tapi harus mode itu ketika tu, kau awak namanya organisasi tanpa bentuk harus ditangkap. Begitu kan? Ketika Jepang menjajah awak, tak ada orang ketika itu menyebut senam tu Pak. Tapi Taiso tu bahasa apa? Bahasa Jepang. Siman kau aja lehnya kau. Taiso. Bahasa Jepang. Mengakini kau Taiso olahraga. Anan jalehna kini nampal yang bertahan hukum Belanda kau Pak. Tanyalah je ketua. Nyo kan mantan kejati kau. Bahasa hukum tu bahasa Belandanya. Nah, itu yang dipakai sampai kini. Iya kan? Begitu kaum muslimin kehidupan kita ini. Jadi kita tidak bisa membantah. Jadi kok 10.000 per talit, kalau kawan layo bali jelah. Kalau ada orang pandai nanti mau bahaya jadi bahan bakar, alhamdulillah. Amin. Akhirnya kita pikir dulu ba'a mengkota pasang yo kayu-kayu baru untuk kita mempelawai masjid di luar Pak. Karena bangunan alun sudah. Bangunan alun sudah aku nanya tunggu lagi. Piti. Ulang sekali lagi. Jangan sampili karyanya nak. Karena infak untuk memperlancar awak jalan. Cerita tadi kalau sampai lagi. Untuk apa orang tadi minta dihidupkan keluar agar seluruh hartanya dia infakkan. Menyasa ambo seketik nabi impak sari Allah kedua ambo balik. Itu Nabi tamannuang menjelit di kubur itu. Diperdengarkan oleh Allah kepada Nabi. Tapi Allah tidak amuh lah. Kalau keluar orang mati balik itu terkajui orang yang hidup kau. Lekan amuh bini ambo tu kalau mati tu. Ayo keluar dia Allah balik pulang di tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sudah. Ini maaf dah ngaji tadi. Tu itu orangnya sumber jo kafe.
Jadi tidak mungkin orang dikubur keluar lagi. Jadi sebelum kita masuk kubur, sediakanlah infak terbaik untuk menyiapkan masjid kita ini. Sebab orang yang telah banyak bersedekah masih menyesal di dalam kubur ketika pahala sedekahnya itu dipertontonkan oleh Allah. Apalagi orang yang tak pernah bersedekah. Dia lalu ketika dia lalu lalu ketika berkata itu. Apabila kamu menyesalnya nanti itu. Iya tak? Jadi kalau ingin lancar ke surga, sekeluarga masuk surga, wa mimma razaqnahum. Koko disiko ko batukanya bu. Di ayat lain ada itu tuh sirra wa alaniyah. Aku kuat dulu. Ambo Allah salah. Jadi surah Allah lagi. Kau sedekah ambo 100 juta. Pijan disurek lo di papan lai hamba Allah salah. Al-Quran membolehkan infak itu dibawa dari beliau sianu 100 juta. Boleh. Yang tidak boleh yang dimaksud ria itu apa? Kita menganggap uang yang kita infakkan itu uang kita. Tapi kalau dalam hati kita, ini yang saya infakkan ini, walaupun diumumkan oleh pengurus ya Allah, adalah rezeki yang engkau berikan dan sebahagian saya kembalikan untuk jalan engkau. Itu bukan ria. Ambo alal bialal nampal yang dahulu diulang orang kedua ke Bengkulu utang. Ke Bengkulu itu ke Jakarta dulu transit. Tidak ada pesawat dari Padang ke Bengkulu Jakarta. Jakarta ke nama undang itu PKDP Pariaman. Terakhir caranya itu untuk mengumpulkan infak dari uang sebandawa 5 juta aja ya. Baik bocor. Bila datang ke muka sadonya dari siano, itu bukan ria. Yang ria itu pitih dan sadonya, cucuk paluah dan aden nak mencari pitih itu siangnya malam, siang bapaneh, malam barambut. Itu cancang latih dan itu rian. Ya, jelas tenaga Allah, kesehatan diberikan Allah, rezeki diuntukkan oleh Allah. Kita infakkan harta Allah dipindahkan kembali ke jalan Allah. Kita hanya penghubung saja. Jadi jangan ragu-ragu. Kok payah mau kuliah subuh kemari sekali lelah sudah saja. Kau jangan kayu-kayu tu tagak tambik ambo lalu dia. Kita tambah jo ayat lain selain dari ko. Jan takui infak di imbauan dek pengurus. Ya kan? Ndak ria gitu dong. Allah mengecekan sirrau wa alaniyah, secara rahasia atau secara terang-terangan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, dilihat kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Di sana Allah mencontohkan kita yang berinfak itu sama dengan meminjamkan harta kita kepada Allah. Kalau harta kita dipinjam Allah, dibayar enggak oleh Allah kembali? Si peminjamnya Allah, bukan manusia. Balasannya berapa? Kalau kita minta balasan ganda, itu riba. Tapi kalau Allah membalas kita berlipat ganda, itu tidak riba. Karena semuanya punya Allah. Balasannya berapa? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Itu tidak bisa dihitung, Pak, walaupun masing hitung. Kalau Allah bicara adha'afan katsirah dan itu Al-Qur'an, balasannya berlipat ganda yang tidak berhingga, itu tidak ada angko-angkonya, Pak. Tidak bisa dihitung.
Kalau 1 triliun barang nolnya, itu tidak tentu dia bodoh. 1 juta 6 nol, ya kan? 1 triliun barang nolnya. Atau bisa juga dihitung baru. Yang tidak berhingga itu tidak bisa dihitung lagi. Jadi jangan ragu-ragu keluarkan infak terbaik, apalagi menyiapkan rumah Allah. Tidak ada orang yang menginfakkan hartanya yang jatuh miskin. Tidak ada. Tidak bertemu dalam sejarah. Ada diuraikan oleh Ustaz Khalid Bassalamah, Syafiq Bassalamah, kaum muslimin, orang kekayaannya itu diganti di Allah ameh saja. Bara ameh nan datang hanya impaan. Baisuk sekian kali lipat lo lah ada di gudangnya tu. Siapa lahnya suruh dia Allah mantan. Nyong keluar lo besok dia nak buat dia. Nyong infak lo sado nyong ameh tu. Besok baisi lo gudangnya balik. Jadi jangan ragu-ragu. Bekak saya galang ibu tu. Jangan ragu-ragu. Akan diganti oleh Allah. Itu belum pahala. Itu nanya suruh ada siman dari mampu dia disuruh siman kan. Tapi yo tu. Sebab ayatnya ada tak dibuat-buat tu. Ayat nama menyuruh ada baifak tu sebelum mati atau setelah mati ditunda. Sebelum mati. Jadi sebelum mati akan wala infak kau. Sebab banyak orang menyasa malaikat mautlah tiba barunya nak berinfak. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Bisa tak ya Allah ditunda kematian saya ini? Engkau mau apa kata Allah? Saya akan sedekahkan semua harta saya. Dan aku akan memperbanyak amal saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal dah sampai tak bisa lagi, walaupun semuanya yang kau infakkan tak akan saya terima lagi, ajalmu telah sampai. Kalau bahasa kasarnya mati jelang lagi. Carilah dia ingin sebelum mati gini lah mati yang ke bimpa. Artinya itu bahasa kasarnya wala yuakhirallah tu. Ya. Jadi jangan beko laka mati takana. Ibu dan bapak sudah balik. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini ayat Quran semua. Nan paling tersinggung awak kalau ada orang balidah kasar kawak kami itu. Berarti orang tu berbuat buruk kawak menghinakan kita. Kata Allah bagaimana? Balas keburukan itu dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Yang buruk itu kamu balas dengan kebaikan. Kalau nak percaya ibu, bacalah cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Ibu Zulaikha tu kan nyo pagunyan de orang berselingkuh je Nabi Yusuf. Nyo bakal nanti nyo tidak berselingkuh dah. Bama kau bakal nanti Yusuf orang, ibu Zulaikha orang. Yusuf ganteng, ibu Zulaikha cantik. Siapa muda ganteng nan tak kena hati jo wanita gadis cantik? Termasuk ambo dulu. Ya kan? Siapa? Itu alami. Cuma orang menggunjing Zulaikha ini bertambah-tambah. Akan inonya tu, nyo isteri rajo. Di pegunjang dia itu. Ya kan, nyo satangko orang kodek lakinya. Jangan, baliklah 6 buruh tu jangan. Kopiti dia, buat Pizza Hut, buat martabak Mesir, buat mie ayam, undang orang tu pulang. Agia makan dia jangan dibalik 6 buruh jangan. Baik. Falamma sami'at bimakrihinna.
Setelah Zulaikha itu mendengar ocehan, diundangnya ibu-ibu itu pulang. Ya jamu cuma makanlah bu. Ibu-ibu ko mencari makanan lama-lama tu lalu po saya jo gunjangnya tadi. Padahal orang sudah di gunjangan, alamaknya makan di rumah orang. Dia tak tahu dia untung. Rupa ada nampak deh je tak punya ladoku tu bu lai ada apa namanya ubek pade ya para buang hanya lagi di ibu Zulaikha ko apel je seorang tu lagi pisau pengubah ya kan ketika mereka mengubah membuka kulit itu je pisau Yusuf nang gagah tu suruh di ibu Zulaikha keluar. Tu nampak di ibu-ibu ko. Falamma ra'ainahu. Tu Al-Quran. Kalau tak percaya ibu keluar dari Islam tu. Tu Al-Quran menceritakan. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang wajah Yusuf, akbarnahu, gadang angok orang tu sadonya. Ma hadza basyaran, apakah ini benar-benar manusia ini sagagah kok? Illa malakun karim, ini bukan manusia ini malaikah kata. Ndak jota pacak baitu jom celia kira putui tangan. Ndak terasa sakit do pak baragagah Yusuf tu. Putui jari ibu-ibu tu wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Putui jari gua ndak terasa sakit dah. Kini anak rancak orang awak sedang mengubah durian lain mau lumpuh tangan awak. Hendak rancak seorang salahnya. Hanya kecil ni Bu Zulaikha lah. Bu alun sampai ibu 5 minit mencari anak angkat embo kono. Lah putus jari ibu tak tahu ibu. Cari lah jari ibu tak jari ibu cik lah. Cari iya tak ada. Bu, besok jangan sembarang mengecek dah. Ibu tambah-tambah kecek. Nih. Nanambo indak bertepuk sebelah tangan do bu. Yusuf ko kan hati lo gambo je. Cuma imannya tinggi dari yang bocah, nyolari keluar aja. Kok Yusuf na lain tu ah, lanyo sanduk boleh apa ikut macam. Jadi di sini fungsi iman. Jadi kalau ada orang maniayo ibu jangan dibalik jonan buru tak bu, tak bu, balik jonan bayi. Nah, kita lihat. Awak ingin masuk surga sekeluarga. Aku surganya lah di ayat 24 lah. Jannatu adni yadkhulunaha. Masuk ke surga itu siapa tadi? Man salaha min abaihim, dari orang-orang saleh. Abaihim, bapak mereka. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Wa zurriyatihim, anak cucu. Kalau berkumpulnya di dalam tu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuklah malaikat ke tiap-tiap pintu itu. Apa kata malaikat kepada penduduk surga tadi? Salamun alaikum bima sabartum. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Uangmu banyak, engkau berencana membeli mobil baru, menukar istri baru. Tapi engkau tekan perasaanmu itu karena Masjid Ar-Rasul belum siap. Atau sabar namanya, ditunda. Kebutuhan namanya sekunder primer yang penting itu nama tu lalu pomo. Yang primer yang penting. Kalau yang penunjang ko sekunder.
Ya. Kamu tunda kebutuhan sekunder mengingat masjidmu belum siap. Itu orang sabar namanya. Sabar itu akan berbuah di akhirat. Kata malaikat, engkau dapat surga kau bersama-sama sekeluarga karena kamu sabar. Bima sabar. Jadi para anak kemanti orang rumah jangan dilawan tak pak, sabar salah pak. Kan ada orang rumah awak pun macam lelek GBB bentuk peluru Rambo basuh itu kawat nak putih sanyu kecilnya tu doh. Sabar. Masuk seru kau ikonnya menyasar tu mah. Datangnya dari belakang, nyuri-uri punggung pak dia. Dah. Mohon sedenya dah. Nak kalau sok tu muncul engkau dah cakap. Ambo dek itulah mengko anak sampai 5 tu. Kalau parabola boleh jak sari melari mah. Tak sabar sediman. Tidak namanya tanah nasi, makan seka kedai nasi. Zal Nasir. Dahulu wana tahun 70 Pak Nasir tu mana nama galai di besar tu. Kami lapeh menolak lori masuk malam, maka gulai korma dulu ke sana. Kau nak kampanye lah Pak Zal Nasir. Ayo coba kau. Ulaika alaihim uqbadar. Ulaika lahum uqbadar. Orang yang sabar akan dapat tempat yang baik di sisi Allah. Saya dengar kemarin video Ustadz Dokter siapa namanya Ustadz Nan Mudo kok nanti sebiar tadi. Saya salin Pak hadis yang dia bacakan. Ya kan? Nyomarum itu Pak. Ada mau balik lain banyak bahannya, ilmunya tinggi. Ada catat dewa nang-nang aja lalu jo. Mau dengar videonya mau catat. Ahadtu ala abdis salihin al jannah. Aku sediakan untuk hambaku yang saleh sorga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi masuk surga itu tak susah Pak, mudah. Ya kan? Allah berjanji memasukkan hambanya yang saleh. Kalau kita urut kaji awak dan sacako nalah tersampaian cako. Hamba saleh tu Pak. Kalau salatnya mendirian salat. Kalau infaknya membayarkan infak, itunya hamba saleh itu. Dan selalu salat berjamaah di masjid. Ya kan? Bapak Ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Siapa enggan masuk surga tu Ustaz? Nyoba agama Islam tidak salat, ada tak? Nyoba agama Islam pergi judi. Nyoba agama Islam tapi padu ayam. Nyoba agama Islam pim suku memperkarui tanah orang tu. Tanahnya sekecilnya. Amunya perkara tu. Itu orang yang enggan masuk surga. Ya kan? Jadi masuk surga itu mudah. Caranya yang lain apa? Absus salam, tebarkan salam. Jangan awak gengsi lo Pak, cuk sonta nak baca salam kau, nyo kecil lo pura-pura saleh de orang kau ndak. Kan ada orang kini Pak, bertamu jo kawan ndak salam tu nya baca. Baka Pak bro. Aku lah bro kau. Bacalah assalamualaikum warahmatullahi. Nyo baleh lo dek kawan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas rahmat saja. Rahmat itu apa? Kumpulan dari nama Allah, Rahman C, Rahim C. Dikumpul keduanya, rahmat. Salah satu rahmat itu adalah masuk surga. Dengan apa masuk surga? Dengan rahmat Allah.
Dengan apa masuk surga? Dengan ridha Allah. Kalau jo amal awak ke masuk surga tak mungkin, Pak. Amal awak bukan kurang. Jadi mintalah ridha Allah dan rahmat Allah. Dan itu dirangkai dengan satu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat tamu kawan jannah lain dibaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lai sehat sehat. Yang kedua itu, yang pertama salam ke masuk rumah itu jo. Tapi kalau masuk rumah tinggal assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada aturannya saudara. Yang kedua lah, wa at'imut ta'am. Setiap wirid kau bawa makanan jangan goncang tangan saya. Onde-onde saya jadi cieknya. Siapa onde-onde ku kalau dimakan ni di jamaah kau buat lama takananya. Baru itu nyo ada kerambi tersalik di giginya. Latibo di rumah dia masuk serugo je lah ibu. Ada je lah kerambi onde-onde kau di gigi mbak. Banyak palo ibu kau. Ya kan? Kemana lah onde-onde ciek balinya. Iku bagoyang tangan saya datang wirid. Bagi masuk surga. Kadang-kadang sebagian orang ia ada itu nanya arok. Nah, aku cerita mbak Cia. Nah, ada masjid raya Pasar Gadang, itulah direhab de orang menjual bumbu, Pak. Banyak nanya rehab sinan Masjid Darussalam Pemancuangan, Masjid Papan Palinggam, Masjid Raya Pasar Gadang, Masjid Amal Palinggam. Jolongnya menggalai bakso tu nyo. Sudah tu tunggu akan menggalai bumbu, kayunya dia Allah menggalai bumbu tu. Lawara masjid orang Padang nyo rehab. Lai jatuh miskinnya kini? Enggak. Apalah ya awak bersama-sama mengaduan dana punya tak seorang. Lai terang ada Pak tu. Jadi ketua ketika tu Pak Adisam, beliau orang Dewan Masjid, ambo muda ketika tu Pak. Jadi bendahara apanya jamaahnya berampek saja Pak, laki-laki tengkak leceh tu. Namperusi bertiga musajid kadang dari ko. Hanya bersandar di tonggak masing-masing anu saleh berangi. Ambo dari 5 mani tu datang tahun 90 tu. Cik ambo ke Pak Adis, Pak. Istirahatlah datuk psikolog Pak. Kaji nak ambo sampai segitu yo kare suara ambo. Jamaah ndak ada. Istirahat datuk lu yo. Ndak sampai setahun dah. Pak Bas, sebalik bulannya dia telefon ambo balik Ustaz. Lah rami masjid ini. Rupa ketuanya Haji Simon. Haji Simon kau kan kayo. Sabalun tahun 2000 inyo saya agen onderdil Toyota di Sumatera Barat. Rupo jamaah konyo japui joto rental ka Nipah, ka Bero, ka Subarang Muaro. Sudah salat isya ka tengah nasi goreng jo sorbat kanu. Rami taruh itu sudah tu. Ya memang itu nanya cari di orang kok. Ini jadi besok taruhlah lanjutan itu. Kok nasi goreng kok boleh ramai jamaah kok tambah rami jo. Kalau rami walaupun sampai 1000 orang beimpak, kasadonya sampai 1000. Berada beimpak dah. Itu rasionya. Iya kan? Nah ini bapak-bapak. Lah, dua. Dan ketiga, kalau nak licin masuk serugo sekeluarga, nak lasuat di orang gini, iya kan? Aleh syaratnya wasallul arham, sambungkan silaturahim dan putih. Tambah salin di video Ustaz Subhanadi itu mah Pak Rihan. Lupa mana mau lihat. Oh iya Pak Sudirman. Ya kan? Padahal banyak lah maunya rekam namanya video. Ya kan? Lupa. Nan disambung nan putuh ya nan tago. Jadi serupa awak kini ko ndak silaturahim ke Pak? Saling berkunjung menziarahi. Itu namanya. Yang silaturahim tu
ada awak basakian nanti lah 7 kali raya waji ndak bahasa puan. Tasingguang. Ya kan? Tasingguangnya ndak jo tenju dojo lidah. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh panama. Sanang nanindak tampak bakeh jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga karangkayati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Lipik di luar tak berubah, di dalam lacaye tiok ragi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Itu ulang betul-betul. Atas singguang itu ndak bahasa puan lah 7 kali rayo haji. Dia acok mendengar kaji nan seorang, iya kan? Nyo lunaan, nyo dinginan kepalanya, nyo lembutkan hatinya. Datangnya ke rumah lawannya tuh. Assalamualaikum. Lawan aku sedang menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah matunya, oh berubah mukanya sekali hitam. Tadi Waalaikumsalam. Kirona datang ko lawannya kok. Kecil na datang ko ni. Ko yon bonan salah menurut uni. Lalamo nawa tak basapuan. Kini islah wa yoni damai. Ambo minta maaf kau ni. Rupanya seorang kopan dandam jole. Aceh kau minta maaf kau keren. Berpikirlah kau. Berkuku ayam betino putih gagak dan hitam. Masuk dan kepada induk dengan dia. Tak kena lagi maaf. Tapi lo kata tak bergerak dia sekali lagi. Awak ingin dah? Alhamdulillah. Terima kasih Yoni. Ibu nampai kasinan itu nama masuk serbu. Karena inyo namanya buangan nan putui. Di kalau ada keadaan jemaah nama dia itu, iya kan? Jan kita tahan gengsi. Baiklah. Hadiahnya seru. Nan putuhnya sambungan. Tapi kalau amulan tadi, itu namanya islah. Kedua-duanya masuk. Siman ada tak punya orang perempuan luar? Nya siman gede yang jadi sasaran. Kalau ada ubahlah perangai. Awak nan datang mau buangan nan putu itu, awak dulu masuk. Sulit tak masuk surga? Tidak. Menebarkan salam, lidah memperlu itu. Membawa makanan, bawa sebisa batu nak kare pangka tu cie lah. Bukan? Tu bisa nak jual sarai. Atau ada pisang kadi namanya nanalu yalu itu. Alam. Kau ustad layo mak layo tetalur. Sebabnya mengecek banyak energinya banyak keluar. Tu dia geser yang mata. Ya. Kalau yo siapa buat tadi? Ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan ya. Ayat sudah kita baca berkaitan dengan masuk surga yang tidak sulit. Hadis telah kita baca pula. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak kita telah mengikuti Allah dan Rasul. Apa yang dikatakan Allah tidak akan pernah bohong. Apa yang dikatakan Rasul tidak akan pernah dusta. Dengan mematuhi itu, mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.